Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali di antara tanda sehatnya hati atau hati yang sehat, yaitu an yakuna asyahha bi waqtihi an yadhhaba fi ghairi ta'atin min asyaddin nasi syuhhan bimalihi. Yaitu dia sangat bakhil dengan hilangnya waktu begitu saja tanpa ketaatan, melebihi bakhilnya seorang yang hilang hartanya, ya, melebihi bakhilnya seorang yang hilang hartanya. Dia sangat sayang, eman, bakhil, bahkan kondisinya sampai bakhil terhadap waktunya yang sia-sia begitu saja tanpa ada ketaatan. Jangan sampai ibaratnya punya waktu tapi justru untuk kesia-siaan. Dia tidak mau kalau waktunya hanya untuk bersendagurau, bermain-main yang yakni sifatnya justru menyia-nyiakan. Ya. Nah, terkadang seperti itu perlu, yaitu babnya mubah. Tapi jika itu tidak bermanfaat baginya, hatta meskipun dalam perkara yang mubah dia berusaha untuk meninggalkan. Karena apa? Dia berusaha mengaplikasikan hadis Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Kalau itu tidak bermanfaat baginya, maka dia tinggalkan. Kenapa? Meskipun itu mubah, ya, meskipun itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Karena apa? Karena khawatirnya dari yang mubah kemudian jatuh kepada yang haram. Ada banyak orang sendagurau, canda-canda, tetapi justru melahirkan hinaan, celaan pada saudaranya. Atau dari canda, sendagurau, tapi larinya ghibah, namimah, tanpa sadar. Kenapa? Karena begitulah, ya. Maka dia tidak mau kalau sia-sia waktunya hanya untuk urusan-urusan hal-hal sifatnya tidak bermanfaat sama sekali, meskipun itu mubah saja. Apalagi yang makruh, dia sangat jauh. Apalagi yang haram, dia lebih lari darinya. Ya. Orang yang hatinya bersih sangat berusaha untuk menghadirkan waktunya hanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila waktunya hilang begitu saja, dia tidak mau. Kenapa? Fa inna ra'sa malil abdi anfasuhu. Karena sesungguhnya modal harta yang sangat berharga bagi seorang hamba itu adalah ya nafas-nafasnya atau waktu-waktunya itu. Wa kullu nafsin min anfasil umri jauharatun saminatun tastati an tashtari biha kanzan la yafna abadal abad. Karena ya setiap nafas dari nafas umurnya itu ibarat mutiara yang sangat berharga, mutiara yang sangat bernilai tinggi dan mahal harganya, yang bisa untuk membeli ya kanzan, perbendaharaan emas, ya, perbendaharaan harta yang tidak mungkin sirna selama-lamanya. Ya. Fatadyi'uhu wa khasaratuhu wa ishtira'u sahibi bihi ma yajlibu halaku la yusmah bi illa aqallun nas aqlan wa aktsaruhum hamqan. Maka dikatakan di sini ma'asyiral muslimin, ya, dalam kitab Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq, ya, tulisan Dr. Ahmad Farid, ya. Maka orang yang menyia-nyiakan waktunya, ya, menyia-nyiakan banyakkan dari waktunya, maka kerugiannya akan dirasakannya, atau justru membeli untuk hal yang membinasakan dirinya. Hal ini tidak terjadi atau tidak akan mengizinkan melakukan hal seperti itu kecuali orang yang manusia, orang yang paling lemah akalnya di antara manusia, orang yang paling pandir di antara manusia. Kalau ada orang yang sampai sebegitunya, ya, menyia-nyiakan waktunya hanya untuk sia-sia, hanya untuk hura-hura, hanya untuk foya-foya, hanya untuk jalan-jalan tanpa ada manfaat dunia ataupun akhiratnya, ya, maka na'udzubillah, bagaimana dia akan nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, akan dia ditanyai pertanggungjawaban atas waktunya. Untuk apa dia habiskan? Wa fi wa ana syababi bima abla. Itu tentang waktu mudanya, untuk apa dia sia-siakan? Bahkan tentang, ya, umurnya, untuk apa dia habiskan? Subhanallah. Maka kaum muslimin dan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada orang yang
kerjanya hanya menyia-nyiakan waktu, menghabiskan waktu tanpa ada arti dan faedah, tanpa manfaat baik dunia atau akhirat, kecuali orang yang paling lemah akalnya, orang yang paling pandir di antara manusia. Ya. Imam Tirmidzi dalam kitabnya Jami', ya, meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW tentang betapa berharganya waktu bagi seorang Muslim, sampai pun tidak akan tersia-sia kecuali yakni di dalamnya dipenuhi dengan ketaatan, ibadah, zikir. Lihatlah hadis ini menjadi pelajaran bagi kita betapa berharganya waktu seorang Muslim. Nabi mengatakan, man qala subhanallahil azim wa bihamdihi gurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang mengatakan subhanallahil azim wa bihamdihi, maka akan ditanamkan baginya tunas kurma, gurisat lahu nakhlatun fil jannah, di surga. Maka betapa lebat atau rimbunnya, lebatnya tanaman kurma seorang di surga kelak bagi yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi ratusan kali, bahkan mungkin tidak pernah henti. Selalu dimanapun berada dia mengatakan subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallah. Tidak pernah nyanyiakan waktunya, meskipun dalam menunggu bis datang, menunggu kereta KRL datang, dia sempatkan untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak lewat waktunya begitu saja. Bahkan dikatakan oleh salaf atau sebagian dalam ucapan yang indah, ya, dikatakan isi waktu menunggu dengan istighfar, ya, istighfar, ya. Waktul intidor bil istighfar. Jadi isi waktu menunggu dengan istighfar, penuhi. Nabi saja istighfar sehari semalam lebih dari 70 kali. Nabi saja yang sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang masih senantiasa beristighfar. Ya, jadi jangan sampai waktu kita lewat begitu saja. Mumpung masih muda, futsal, iya, ini itu, ya. Tapi kadang berlebihan, ya. Apalagi sekarang kita melihat ada futsal yang sifatnya haram istilahnya, karena judi, ya. Jatuhnya pada judi. Yang kalah maka bayar tempat. Ini judi. Apalagi jatuh pada hal-hal yang haram yang lainnya, ya. Sudah sampai kemudian ada minuman, ya, khamr dan seterusnya. Masyaallah muslimin yang Allah SWT. Bukan seorang muslim yang baik, yang hatinya bersih, hatinya jernih, kalau sampai dia menyia-nyiakan waktunya, meskipun masa mudanya, meskipun dia belum punya pekerjaan, belum dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan pekerjaan yang halal, lalu bukan berarti maknanya nganggur, bukan untuk dunianya, bukan pula untuk akhiratnya. Para salaf membenci hal demikian. Orang yang nganggur urusan dunianya, nganggur pula akhiratnya. Nauzubillah. Jangan sampai kita nganggur dunianya, nganggur akhiratnya. Gunakan, ketika nganggur dunia, gunakan untuk kesempatan akhirat kita. Bisa jadi akan datang waktu di mana Anda sibuk dengan dunia Anda, sampai untuk akhirat Anda susah untuk melakukannya. Maka selagi Anda dilonggarkan, dimudahkan untuk urusan akhirat Anda, kerjakan. Ya, ini seperti pandemi seperti ini, ma'asyiral muslimin. Waktu kita banyak harusnya untuk akhirat kita. Mengajar anak-anak kita, mengajarkan tahfidz Quran, hadis di rumah kita mengajarkan langsung. Selama ini kita belajar kemana-mana, menuntut ilmu, kita ajarkan pada anak-anak kita, ya. Maka ma'asyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sifatnya istilahnya sia-sia. Harus diusahakan, diupayakan adalah ketaatan pada Allah. Fandur ila mudayyi sa'at kam yafutuhu minal nakhil. Maka lihatlah orang yang menyia-nyiakan sesaat-sesaat dari waktunya. Berapa banyak kurma-kurma yang dia sia-siakan, pohon-pohon kurma yang dia sia-siakan. Padahal Nabi mengatakan, barang siapa mengatakan subhanallahil azim wa bihamdi, ditanamkan baginya satu tunas kurma di surga. Itu satu ucapannya. Bagaimana sekian ucapannya? Berapa kurma-kurma yang dia sia-siakan dari waktunya yang telah dia sia-siakan tanpa ucapan zikir sama sekali. Kemudian Nabi juga pernah mengatakan, iqra'ul Qur'an fa innakum tu'jaruna alaih. Iqra'ul Qur'an fa innakum tu'jaruna alaih. Bacalah Quran karena sudah kalian diberi pahala atasnya, atas membaca Quran ini. Amma inni la aqulu alif lam min harfun. Aku tidak mengatakan alif lam min itu satu huruf, walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun. Tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim satu huruf. Ya. Dan kita ingat satu hurufnya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Subhanallah. Maka begitu besar pahalanya orang yang senantiasa mendawamkan dengan baca Quran, baik qiraatan mushaf, langsung membaca mushaf, ataupun di aplikasi, atau dari hafalannya.
dari apa yang tertulis ataupun yang dari hafalannya. Maka ini semuanya tidak ada yang sia-sia. Dia gunakan waktunya untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktunya yang hilang begitu saja yang tanpa ada nilai pahala. Nauzubillah ya. Nah, dan kita semoga termasuk orang-orang yang waktunya selalu bernilai pahala ya. Yang kata para ulama ketika memberikan pengertian dari doa dari Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu hayya, dan Allah menjadikanku selalu diberkati dimanapun aku berada. Di mana tafsir dari makna diberkati dimanapun berada, selalu beramar ma'ruf, menasihati, berdakwah ya, mengajarkan manusia kebaikan. Inilah yang dimaksud dengan orang yang diberkati, orang yang keberadaannya itu memberikan manfaat kepada orang lain. Diharapkan kehadirannya, diharapkan keberadaannya, selalu ingin ada dan harus ada ya. Subhanallah. Lihat hadis lainnya tentang keutamaan sujud atau sholat tatawu. Nabi mengatakan sholat sunnah ya, man shalla fi yaumi isnai asyara sajdatan tatawuan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sehari semalam sholat sunnah 12 rakaat, jadi sholat sunnah rawatib. Sunat sunnah rawatib, jadi yang menyertai sholat rawatib, entah ba'di atau qobliyah. Barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat sehari semalam, Allah bangunkan baginya rumah di surga. Subhanallah. Berapa banyak rumah-rumah di surga yang dia miliki, seseorang miliki kalau dia terus melazimkan, mendawamkan hal ini. Masya Allah. Fasalimul qalbi alladhi yastaqbilu hadzal kalam istiqbalan saliman la yasahu illa an yamla'a awqatahu wa anfasahu bi ta'atillahi azza wa jalla. Maka keselamatan hati, hati yang jernih, hati yang bersih ya, yang menyambut seruan ini dengan sambutan yang hangat, dengan sambutan yang jernih, bersih, tentu tidak akan pernah membiarkan waktunya sia-sia begitu saja, kecuali dengan melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yabkhalul bil waqti wan nafs an yunfiqa fi ghairi taatillah. Dan dia malas, enggak mau, paling bakhil dia ketika membiarkan waktunya di selain pada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Fa yakunu ashakhu bidzalika min asaddin nasi bukhlan bimalihi. Dia sangat bakhil, melebihi bakhilnya orang yang bakhil terhadap hartanya, ya. Dia bakhil terhadap waktunya melebihi orang yang bakhil terhadap hartanya. Dan di antara tanda salimnya atau sehatnya hati yang lainnya adalah an yakuna ihtimamuhu bistashihil amal aksar min ihtimami bil amali dzatihi. Perhatiannya terhadap amal ya, perhatiannya dari kesohihan amal itu lebih besar ketimbang dari beramal itu sendiri. Artinya kualitas amal dia selalu perhatikan, bukan hanya kuantitas. Apakah sudah ikhlas mengikuti sunnah Rasulullah atau belum? Ini yang dia perhatikan. Fa inal ibra laysat fi kasratil amal, karena yang menjadi penilaian bukan banyaknya amalan kaum muslimin ya, tapi yang menjadi peninjauan dan penilaian itu adalah fi husnil amal wa hifdhihi mimma yuhbituhu ya. Tapi al-ibrah fi husnil amal. Ibrah itu pada ketepatan dalam beramal. Ketepatan apakah sesuai sunnah Nabi dan sesuai dengan ikhlasnya ya ataukah tidak. Wa mimma yuhbitu, dan berusaha menjaganya dari yang menghapusnya, merusak amalan. Jadi yang menjadi ibrah itu adalah justru dalam ketepatan amal, husnul amal, kesohihan amal ya. Dan juga menjaga amal itu sendiri dari segala yang merusaknya, menghapusnya. Inilah yang jadi tinjauan. Fa yahris 'alal ikhlas wal mutabah, maka dia pun bersemangat untuk senantiasa ikhlas, mutabah, mengikuti sunnah Nabi SAW fi kulli amal, dalam setiap amalannya ya. Wa yusyahid minnatallah alaihi fihi, dia pun menyaksikan betapa besarnya karunia Allah atasnya, sehingga dia bisa beramal ini, beramal itu semata-mata karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena karunia dari Allah, dia tidak akan mampu untuk melakukan amal-amal kebaikan, termasuk amal-amal yang untuk membersihkan hatinya. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu, Allah mengatakan, kalaulah bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, masa kaminkum min ahadin abada, maka tak ada seorang pun yang mampu di antara kalian membersihkan jiwanya. Walakin Allah yuzakki may yasha, akan tapi Allah Subhanahu wa taala mensucikan jiwa bagi siapa yang dikehendakinya.
Dia pun menyaksikan betapa besarnya karunia Allah wa taksirihi fi haqqi rabbi, dan betapa kurangnya dia, banyaknya kekurangan sana sini dalam melaksanakan hak Allah, menjalankan hak Allah. Jadi dia dalam menunaikan hak Allah masih banyak kekurangan. Maka dia sertai dan istighfar, taubat dan taubat. Summa la yamunnu bil amal ala rabbi azza wajalla, dan dia pun tidak mengungkit-ungkit amal, ya. Jadi justru dia takut kalau amalnya tidak ikhlas, takut kalau amalnya tidak benar, bukan malah berbangga, diungkit-ungkit saya beramal ini, setelah beramal ini, ya. Tidak mengungkit-ungkitnya atas dirinya ataupun atas manusia, ya. Au yusibu dzalikal amal ujubun au kibrun au ghairi dzalik mimma yaj'al a'mal allati tabdu linnas hasanat aqrab ila sayyi'at, ya. Atau dia pun tidak tertimpa dengan amalannya itu ujub, ya, ataupun kiber, sombong, ya, kamu ini pemaksiat nggak mungkin masuk surga, saya mah ahli surga, nauzubillah. Ini menimbulkan ujub, kiber, ya, yang menjadikan akhirnya apa? Amalan itu justru mungkin sebenarnya di hadapan manusia adalah amal-amal kebaikan, tapi di hadapan Allah justru sayyiat, dosa. Kenapa? Karena ujub, bangga dan seterusnya. Makanya Ibnu Qayyim pernah mengatakan, lebih baik seseorang itu, ya, menyesal di malam harinya karena tidak sholat malam, sudah berusaha tapi tidak bangun sholat malam, daripada seorang sholat malam lalu membanggakannya di hadapan manusia, menceritakannya di hadapan manusia, ya. Berapa banyak orang yang kadang, saya telah membangun masjid ini, saya telah membangun sekolah ini, saya dan saya terus selalu mengatakan saya dan saya, tetapi, ya, dia tidak tahu apakah amalannya benar-benar ikhlas ataukah justru lebih banyak dimasuki ujub, kiber dan seterusnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kebinasan dan kebinasan. Makanya Nabi pernah mengatakan ada 3 hal, salasun muhlikat, 3 hal yang membinasakan. Yaitu yang pertama adalah hawal muttaba, hawa nafsu yang diikuti, wa syukhun muta, kebakhilan yang diturutkan, wa ijabul mar'i bi nafsihi. Yang ketiga adalah seorang kagum, bangga dengan dirinya sendiri, ya. Ini adalah justru menimbulkan, ya, kerusakan dan kerusakan. Iyadzan billah, summa iyadzan billah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah menjauhi kita dari sifat-sifat tercela yang justru merusak amal kita, menghancurkan amal kita. Seorang muslim mukmin yang baik, yang hatinya jernih, yang bersih, justru perhatian untuk senantiasa memperbaiki amalannya, melihat amalannya tepat tidaknya, terjaga dari hal yang merusaknya atau tidak, daripada sekedar kuantitas menambah jumlah dan seterusnya. Tidak, tetapi lihatlah bagaimana kualitas amalannya. Apakah sudah tepat? Kalau ada banyak taksir, kekurangan di sana sini, ya, banyak hal yang tidak sesuai, maka dia pun bertobat, segera kembali kepada Allah SWT dan membenarkan atau meluruskan amal-amal yang salah tadi agar kemudian diperbaiki menjadi amal yang benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Demikian ma'asyiral muslimin, semoga berfaedah dan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.